Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membahas topik pertama, yaitu membuat website sendiri. Dalam hari ini sekaligus juga menjawab pertanyaan banyak teman-teman tentang share hosting atau VPS atau dedicated server. Mana yang harus saya pilih? Katakanlah seperti itu. Nah, kita akan mulai. Jadi biasanya kalau teman-teman membuat website sendiri itu kalau tanya teman ataupun googling ataupun ya dapat informasi dari mana aja lah ya. Pasti kalau ingin membuat website sendiri pasti kita butuh tiga hal ini. Misalkan satu domain, dua hosting, yang ketiga jasa website. Jasa website ini tentu saja bisa dicoret kalau misalkan kita membuat website kita sendiri. Ya, seperti itu. Nah, akan tetapi apakah sesederhana ini? Sebenarnya enggak juga. Jadi, domain, hosting, dan jasa web ini tuh masih kita bisa pecah menjadi banyak komponen. Khususnya yang bagian hosting ya. Nah, di sini kita bisa pecah katakanlah minimal ya, minimal tuh menjadi ke 10 bagian. Jreng, 10 bagian. Contoh yang pertama misalkan domain. Terus web server. Yang ketiga, server management panelnya. Yang keempat, DNS management. Yang kelima, email, SMTP, API atau PHP mail. Terus selanjutnya yang keenam itu ada email service. Jika ingin punya email at domain katakanlah, kemudian backup. Lalu ada content management system, CMS, softwarenya yang kita pakai untuk website kita. Lalu kemudian jasa manage server jika diperlukan, jasa web development jika diperlukan, jasa web design jika diperlukan. Jadi kalau kita pecah itu sebenarnya ada 10 komponen ini. Tidak hanya sekedar domain, hosting, jasa web gitu. Itu hanya sederhananya aja. Nah, ketika teman-teman membeli share hosting itu dapat mana aja? Nah, itu sekarang kita akan buka itu. Kalau teman-teman membeli sebuah share hosting, teman-teman akan dapat ini. Jadi ketika beli share hosting, teman-teman udah dapat web server di dalamnya tentu, dapat server management panel di dalamnya udah include, DNS management sudah include, email SMTP API PHP mailnya itu sudah include, email service-nya sudah include, backup juga sudah include. Jadi paket komplit sebenarnya. Terkadang kalau misalkan kita beli share hosting yang 1 tahun, paket 1 tahun, itu sekalian include domain juga kadang-kadang kan. Udah free domain jika melakukan pembelian paket share hosting 1 tahun. Itu kalau beli share hosting. Nah, ketika pakai share hosting, jasa manage server bisa dicoret karena ini di share hosting itu satu server dipakai rame-rame banyak orang. Jadi emang ya perusahaan hostingnya yang akan memanage servernya itu. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman beli VPS ataupun dedicated server, apa yang teman-teman dapat? Apakah sama seperti ketika beli share hosting? Maka jawabannya tidak. Ketika teman-teman membeli sebuah VPS, maka yang teman-teman dapatkan hanya servernya aja. Hanya servernya aja. Makanya kan terkadang teman-teman kan suka kaget ya. Awalnya saya biasa pakai share hosting mas. Wah enak lah pakai cPanel katakanlah semua ada. Waktu saya mau pakai VPS, lah kok nggak ada. Nah itu yang sering jadi kekagetan teman-teman ketika pindah dari share hosting ke VPS. Nah, jadi ini lagi-lagi kembali seperti analogi lama. Kalau misalkan share hosting itu mirip dengan teman-teman menyewa sebuah kos-kosan. Nah, kalau nyewa kos-kosan kan kita bayar misalkan berapa ratus ribu, udah kita langsung dapat kunci kamar, masuk kamar sudah ada kasur, sudah ada lemari dan segala macamnya, ya kan? Nah, itu share hosting analoginya dengan kos-kosan. Nah, kalau VPS analoginya itu mirip dengan ketika teman-teman pengen mengkontrak rumah satu petak.
Nah, rumah satu petak kan sekarang lagi musim kan, kontrakan satu petak rumah gitu ya. Satu petak terus dempet-dempetan sama rumah-rumah kecil yang lain ya, gitu. Nah, itu biasanya kan teman-teman dapat rumahnya atau kamarnya itu kosongan. Jadi begitu teman-teman kasih kunci, begitu buka itu rumah kontrakan satu petak itu, jebret, dalamnya kosong. Teman-teman harus beli kasur sendiri, ngisi lemari sendiri, kursi sendiri, kalau butuh TV ya beli sendiri dan segala macamnya. Dan itu kosong, ya kan? Nah, dan itu kosong. Nah, terus kemudian, lah, kok kalau memang kosongan, kenapa harga VPS atau dedicated server itu lebih mahal daripada share hosting? Padahal share hosting itu jauh lebih komplit. Ya, sebenarnya sama aja sih sebenarnya kalau teman-teman lihat ya. Bandingin kos-kosan dengan rumah kontrakan satu petak. Lebih mahal mana biasanya? Lebih mahal rumah kontrakan satu petak. Ya tentu kita lagi nggak bahas kos-kosan mewah ya, kos-kosan mewah gitu. Nah itu nanti ada share hosting mewah juga ada istilahnya ya. Kita nggak bahas itulah. Kita bahas yang sejajar aja. Kalau share hosting sama kontrakan rumah satu petak itu lebih mahalan kontrakan. Padahal rumah kontrakan kosong, nggak ada isinya, gitu loh. Nah itu juga sama, prinsipnya seperti ini. Jadi itu memang tentu saja perbandingannya kita nggak bisa memperbandingkan dari sisi fitur, tapi biasanya dari sisi resource. Nah, resource itu dalam arti gini, kalau share hosting itu teman-teman satu server atau hostingnya misalnya dalam satu server itu dibagi oleh banyak orang. Jadi ada banyak pengguna lain itu yang berada dalam satu server yang sama. Itu kayak kita ketika di dalam satu uh, kos-kosan misalkan, nah itu ada banyak orang di kos-kosan yang sama. Nah, itu. Nah, itu juga kelebihan kekurangannya kan ada. Pasti ada beberapa bagian yang kita pakai bersama. Misalkan kamar mandi kita pakai bersama. Terus misalkan bersama kamar mandi luar ini kasusnya ya. Nah, misalkan ada dapur, dapurnya di luar, kita pakai bersama. Parkiran, parkiran motor misalkan, itu juga kita pakai bersama dan sebagainya. Jadi ada beberapa resource yang itu kita pakai bersama, bareng-bareng gitu loh. Nah, akan tetapi kalau teman-teman dipakai VPS itu sama kayak di rumah kontrakan satu petak tadi. Teman-teman ngisi apapun itu bebas, leluasa, ya. Ya itu memang itu semuanya buat kita gitu. Mau diisi apa aja segala macam buat kita. Nah, sama dengan di VPS. VPS itu berarti ya servernya itu kotak itu istilahnya kotak VPS itu khusus buat kita aja. Kita nggak akan terganggu oleh tetangga dan segala macamnya. Tetangga kos-kosan udah nggak ada yang ganggu lah istilahnya. Jadi itu kelebihannya di situ. Makanya sebagian orang bilang itu VPS tuh pasti lebih cepat gitu. Pasti lebih cepat itu karena ya memang itu spesial buat kita gitu loh. Itu. Jadi resource-nya itu jelas. Misalkan kalau teman-teman beli VPS itu RAM, RAM-nya itu jelas, memorinya jelas. Kita ngomongin 1 GB, ya itu 1 GB itu buat kita aja. Hard disk 20 GB, misalkan 20 GB SSD, hard disknya 20 GB. Ya itu memang buat kita aja. Gitu loh. Jadi itu memang udah spesial buat kita yang nggak akan dipakai oleh orang lain selama kita menyewanya. Nah, kalau di share hosting biasanya semua serba unlimited. Sebenarnya sih nggak serba unlimited. Sebenarnya itu yang dimaksud unlimited di sini adalah nggak dimonitor gitu aja. Jadi teman-teman mau habisin berapa, asalkan nggak terlalu ganggu yang lain, nggak masalah. Catatannya cuma itu. Asalkan nggak terlalu mengganggu yang lain, nggak masalah gitu loh. Memori, misalkan sekarang share hosting mulai ada yang nulis memori 1 GB. Itu maksudnya memori bareng-bareng itu kita pakai bersama dengan user lain di hosting yang sama. Akan tetapi maksimal yang bisa kita pakai adalah 1 GB. Kita nggak akan bisa pakai lebih dari itu. Misalkan saya gitu. Tapi intinya tetap dipakai bersama. Nah, dari sini udah bisa teman-teman membandingkan ya, membedakan share hosting dengan VPS.
Jadi ketika teman-teman yang dicari komplitnya atau kemudahannya, ya tentu share hosting lah yang akan jadi pilihan paling tepat. Akan tetapi kalau teman-teman sudah pengen naik kelas gitu ya, pengen hidup mandiri lah gitu kan. Orang kalau pindah dari kos-kosan ke kontrakan pengen mandiri, Mas. Mandiri banget lah ngurus rumah sendiri. Nah, itu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pengen naik kelas, websitenya supaya makin cepat dan segala macamnya gitu ya. Itu jarang down katakanlah. Nah, itu berarti pilihannya adalah ke VPS. Akan tetapi sekali lagi yang perlu dipahami ketika teman-teman nyewa sebuah VPS ataupun dedicated server, itu teman-teman hanya dapat web server saja. Sisanya urus sendiri. Urus sendiri sisanya. Nah, gitu. Nah, ini yang kayaknya kemudian perlu kita lanjutkan lah. Kita bahas sedikit pendek-pendek 10 komponen ini. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah siap pengen pindah ke VPS, paling enggak teman-teman sudah ada bayangan nih apa aja yang dibutuhkan ketika teman-teman pakai VPS. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama itu adalah domain. Ya. Nah, kalau yang domain ini teman-teman pasti udah tahu lah ya. Domain itu adalah nama dari sebuah website. Nama atau alamat dari sebuah website. Jadi misalkan contoh misalkan saya punya website agusmu.com, itu adalah domain, facebook.com, google.com, google.co.id dan segala macamnya. Termasuk runcloud.io. Nah, IO kan ekstensi yang agak unik ya, banyak dipakai startup katakanlah. Nah, itu adalah domain. Domain itu ada ekstensi, bisa 2 huruf, bisa 3 huruf di belakangnya. Nah, kalau teman-teman yang baru mulai membuat website sendiri, biasanya kalau bingung milih ekstensi itu rekomendasi saya ya .com kalau ada. Kalau nggak ada terserah kalau mau pakai .net atau .org. Atau kalau mau pakai yang .id, yaitu yang di Indonesia, itu bisa pakai .id atau .or.id, ini biasanya lebih untuk organisasi. Atau .co.id, ini kalau untuk perusahaan company. Tapi untuk or.id dan co.id ini biasanya ada persyaratan tambahan. Misal KTP dan segala macamnya nggak akan kita bahas di sini. Tapi kalau beli .com, .net, .org, dan juga .id itu sekarang sudah bebas. Bayar, kemudian beberapa jam kemudian domain itu kalau memang masih available akan jadi milik kita. Tentu saja biayanya pasti tahunan. Nah, itu ya, tahunan. Itu untuk domain ya, yang pertama. Lalu kemudian komponen kalau buat website yang kedua itu adalah web server. Nah, kalau web server. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman beli VPS itu dapatnya web server doang. Kalau beli share hosting, web server ini include tapi dipakai rame-rame banyak orang di satu server yang sama. Nah, jadi di situ kita nggak akan bahas lagi soal itu. Kita akan bahas lebih ke aspek lain. Ketika teman-teman memutuskan membeli share hosting ataupun VPS ataupun dedicated server, yang pasti perlu kita lihat sebelumnya adalah lokasi servernya. Jadi paling enggak itu minimal ada 4 pilihan sih lokasi server itu. Bisa di Indonesia, mayoritas Jakarta, Singapura, USA, USA, USA alias Amerika Serikat, dan Eropa. Pilih yang mana? Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman sih. Rata-rata sih sebagian hosting itu share hosting misalkan itu sebagian USA, Amerika Serikat lokasinya. Nah, akan tetapi tergantung kebutuhan teman-teman. Dalam arti begini, kalau misalkan teman-teman trafficnya itu cuma full di Indonesia saja, orang pengunjung website kita itu Indonesia saja, maka tidak ada salahnya menggunakan server dengan lokasi di Indonesia, yaitu Jakarta. Nah, lalu kalaupun nggak Indonesia atau Jakarta, terserah kalau misalkan mencari yang Singapura, yang lebih dekat, ya, dekat dengan Indonesia dalam hal ini. Nah, tetapi kalau teman-teman bikin website dengan target visitor, pengunjung websitenya itu tidak hanya dari Indonesia saja. Nah, ini misalkan teman-teman yang bikin blog ataupun yang fokus di SEO katakanlah gitu ya. Nah, itu sebagian pasti akan langsung milih server dengan lokasi Amerika saja gitu.
Guyonannya kan ya biar deket dengan kantornya Google lah, biar sering-sering dikunjungi gitu ya. Nah itu salah satu contoh alasan gitu ya. Kalau misalkan visitornya worldwide, ya udah pilih USA juga nggak apa-apa. Terus teman-teman biasanya yang pilih Eropa itu apa mas alasannya? Sebagian pilih server Eropa itu alasannya karena murah. Nah, jadi untuk spek yang sama itu biasanya yang paling murah itu Eropa kadang-kadang itu teman-teman tuh. Sebagian ya, paling murah itu Eropa. Sesudah itu agak mahal sedikit Amerika, agak mahal sedikit lagi Singapura, lebih mahal lagi Indonesia. Jadi di Indonesia biasanya yang agak relatif lebih mahal tuh kalau harga servernya. Jadi kalau nggak peduli teman-teman mau pakai VPS, mau pakai share hosting, itu yang pertama kali dicek teman-teman visitornya di mana. Habis itu kemudian tanya penyedia layanan share hosting ataupun VPS-nya yang tersedia lokasi server mana aja. Nah itu silakan diputuskan. Kalau saya slow aja, slow aja. Teman-teman mau pakai USA boleh, Indonesia boleh. Rasain sendiri, bedain sendiri aja nanti. Gimana bedanya? Itu yang kedua. Lah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah server management panel. Nah, ini tuh intinya beli web server itu sama kayak kita beli laptop atau beli komputer. Nah, kalau beli laptop sama komputer kosongan, ya nggak bisa dipakai dong. Supaya bisa dipakai, harus kita instalin di dalamnya web server dan segala macamnya. Biar lebih mudah, kita tambahin biasanya kontrol panel atau panel untuk khusus untuk web server itu sendiri. Nah, jadi ini agak opsional sih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa install sendiri, ya install sendiri. Ini kalau dalam kasus VPS ya. Nah, kalau dalam kasus share hosting, teman-teman nggak perlu memikirkan bagian ini. Ini itu yang mungkin teman-teman familiar dengan share hosting itu ada cPanel, Flash, Direct Admin. Nah, itu 3 contoh server management panel yang umum ada di share hosting. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Akan tetapi kalau teman-teman pakai VPS ataupun pakai dedicated server, maka pilihannya ada beberapa macam. Banyak malahan sebenarnya. Ya itu tadi, kalau teman-teman beli laptop kosongan, mau diisi apa? Terserah teman-teman toh. Mau diisi Windows atau mau diisi Windows pun ada banyak pilihannya. Windows XP terlalu jadul ya. Windows 7, Windows 10, ya kan? Terus mau diisi Linux, Linuxnya ada banyak macamnya juga kan. Ada Ubuntu, ada CentOS, ada SUSE, ada OpenSUSE, ada bla 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 gitu ya. Dan segala macamnya. Nah, itu contohnya. Sama ketika kita punya VPS, itu pilihan untuk installnya itu banyak, pilihan untuk setup servernya itu banyak. Jadi yang pertama, kalau misalkan kita jago per Linux atau mau nyobain dunia Linux gitu ya. Nah, itu bisa install sendiri. Ya, memang kalau web server itu rata-rata Linux lah. Kalau yang umum dipakai itu Linux gitu. Windows bisa, tapi itu cerita lain. Agak nggak umum. Nah, nggak usah kita bahas di sini. Nah, selain install sendiri, juga hanya ada banyak tools-tools yang membantu. Salah satunya adalah Run Cloud. Jadi Run Cloud ini posisinya lebih di server management panel saja. Run Cloud bukanlah sebuah hosting. Nah, jadi dengan menggunakan Run Cloud, teman-teman bisa men-setup servernya dan memanage servernya VPS, Cloud VPS dan kawan-kawannya itu dengan lebih mudah gitu. Jadi nggak peduli kita servernya ada di DigitalOcean, nggak peduli servernya ada di Linode, ada di Vultr, ada di Google Cloud, ada di Amazon Lightsail, ada di Alibaba Cloud, di Hetzner, dan sebagainya yang penyedia layanan VPS yang favorit-favorit itu. Tapi semuanya bisa di manage dalam satu dashboard yaitu Run Cloud. Nah itu contohnya ya, itu server management panel. Ada banyak yang lain juga. Atau kalau nggak mau pusing ya pakai jasa. Nah kan tetapi sebenarnya kalau pakai VPS ini kalau pakai jasa itu biasanya jasa setup atau termasuk juga jasa maintenance. Nah, itu yang kemudian ada di bawah itu, jasa manage server. Itu lebih ke jasa maintenance. Kalau cuma jasa setup, berarti sekali aja di depan. Tapi habis itu, kalau ada masalah, ya minta tolong lagi ke orangnya, bayar lagi. Nah, itu
Itu yang perlu diperjelas ya. Itu untuk bagian nomor 3, DNS Management Panel. Sampai sini kira-kira udah paham lah ya. Terus kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah DNS Management. Nah, DNS Management ini sebenarnya apa sih? Jadi kita kan sudah punya domain. Kemudian ada web server. Nah, supaya domain ini bisa nyambung ke web servernya. Jadi misalkan kalau website saya agusmu.com, ketika orang ngetik di browser agusmu.com, itu dia ngetik nama domain. Gimana ceritanya setelah mengetik nama domain ini bisa nyambung ke server saya? Nah, ini butuh yang namanya DNS Management. Jadi DNS Management istilahnya link penyambung antara domain dengan web server. Itu DNS Management. Kalau teman-teman beli share hosting, DNS Management ini udah langsung auto setup lah, dibantu setupnya semuanya. Teman-teman nggak perlu tahu. Makanya teman-teman jarang sekali ngecek menu DNS tuh. Nah itu, coba teman-teman kalau pakai share hosting, buka cPanel, kemudian search menu DNS. Nah nanti teman-teman akan nemu menu DNS, tinggal diklik. Nah nanti itu isinya adalah ada record, CNAME record, MX record dan sebagainya. Itu adalah DNS record. Itu yang nyambungin domain ke web server. Nah, itu. Nah, ini kalau di share hosting, teman-teman jarang banget pasti ngecek ini. Kalau nggak butuh banget ya, jarang banget ngecek ini. Udah di setupin. Tapi ketika teman-teman mau pakai VPS, nah itu harus ngerti. DNS harus ngerti juga. Minimal ngerti setup paling sederhananya seperti apa. Gitu loh. Lah, DNS ini tentu saja ini di luar dari web server. Jadi kita pakai layanan terpisah lagi. Salah satunya yang bisa dipakai adalah Cloudflare. Itu Cloudflare itu bisa dipakai DNS-nya saja. Nah, gitu ya. Itu terus ada juga layanan lain, misalnya DNS Made Easy, atau kita juga bisa pakai DNS Management yang disediakan oleh penyedia VPS kita. Misalkan DO, DigitalOcean, Linode, Vultr itu punya DNS Management di dalamnya. Gratis kalau kita pakai layanan mereka. Dan itu bisa dipakai. Termasuk juga yang lainnya lah, itu bisa dicek ya. Nah, seperti itu. Itu untuk DNS Management. Jadi sekali lagi, poin keempat, bagian keempat ini, DNS Management ini adalah semacam link penyambung ya antara domain dan web server. Oke, ya. Udah mumet. Mumet. Jadi kalau kita pengen punya website sendiri itu sebenarnya di belakang layar itu ada 4 komponen ini minimal sekali. Domain, web server, server panelnya, sama DNS manajemennya. Udah 4 ini minimal. Nah, gitu ya. Oke, ini ada 4 ini minimal lah. Kalau satu nggak ada ya susah gitu. Kecuali yang server manajemen bisa dicoret kalau teman-teman bisa setup web server sendiri. Itu bisa dicoret gitu. Ya. Jadi butuh itu minimal ya, butuh 4 ini minimal. Nah, sesudah 4 ini ya, kita lanjutkan bagian selanjutnya. Yang kelima adalah email. SMTP atau API atau PHP mail. Tadi kok sepertinya ada 2 ya, ada email SMTP, API, PHP mail atau email service atau inbox. Nah ini memang sengaja saya pisah, karena biar apa? Biar teman-teman tahu bedanya. Biasanya kan teman-teman cuma mikir email, ya udah email itu satu barangnya. Ah itu enggak bisa disamakan. Yang bagian pertama ini, email SMTP, API, PHP mail ini itu kebutuhannya adalah supaya website kita bisa mengirim email ke orang lain. Ke email orang. Jadi mengirim email dari website. Nah, itu. Jadi misalkan di website kita ada form. Ya, form kontak atau order form. Orang habis mengisi isi form, maka akan mengirimkan email. Email ke pemilik website katakanlah, atau ada sisinya, ada kopinya ke yang mengisi tadi. Atau misalkan kita membuat website toko online gitu ya.
Nah, ada SMT, ada setelah orang selesai order, maka dia akan mendapatkan email notifikasi ordernya dia kalau dia memasukkan emailnya. Dan kemudian admin toko online-nya juga dapat email yang isinya detail ordernya. Nah, kayak gitu. Itu posisi di sini. Nah, kenapa saya tulis SMTP, API, PHP Mail? Karena untuk mengirim mengirim email dari website itu bisa macam-macam tekniknya. Yang pertama, PHP Mail. Jadi mengirimnya pakai PHP yang biasa, fitur mail yang ada di server. Tapi ini jika bisa, jika servernya support. Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan teman-teman pindah ke VPS, terus protes, Mas, website saya kok nggak bisa ngirim email ya? Ya iya, wong satu PHP mailnya diblok sama servernya, misalkan nggak bisa jalan di situ, ya jelas nggak akan bisa kirim email. Itu contohnya. Nah, ketika teman-teman pakai share hosting, itu PHP mail biasanya aktif, tapi ada tapinya. Terkadang security-nya agak ketat. Terus kemudian yang kedua itu ada batasan. Jadi kalau teman-teman butuh nih bagian ini, biasanya kalau mau beli share hosting itu tanya dulu, Mas, batasan kirim emailnya berapa ya per jam atau berapa ya per hari? Kadang akan ada yang bilang 1.000 Mas per hari. Wah, misalkan cuman begitu. Nah, kalau kita pengiriman emailnya sudah lebih banyak, ya mau tidak mau kita tidak bisa menggantungkan mengirim emailnya pakai share hosting. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu PHP mail itu berarti mengirim emailnya langsung dari server hostingnya dengan catatan jika bisa, jika support. Ini bisa dicek lah ke penyedia layanan hostingnya ataupun VPS-nya. Nah, selain PHP mail itu kita bisa pakai SMTP. Nah, biasanya kan makanya teman-teman kalau baik di share hosting ataupun VPS kalau nggak bisa ngirim email dari website ya udahlah pakai SMTP, nanti tinggal ditambahin plugin SMTP, kemudian kita setup pakai Gmail. Jadi sebenarnya kita pakai Gmail kita untuk mengirim email dari website kita. Nah, ini salah satu alternatif gratisan kalau yang mau dipakai. Akan tetapi ada catatannya juga, setupnya harus benar pertama. Yang kedua, Gmail juga punya batasan. Bisa mengirim email SMTP itu berapa ribu sehari gitu. Nah, itu juga harus diingat. Kalau volume kita mengirim emailnya udah banyak, ya pakai Gmail juga nggak cukup. Makanya kemudian ada layanan tuh namanya email API. Kalau di lokal itu ada Mailketing yang baru. Nah, itu mulai banyak yang pakai juga. Kalau di luar ada Amazon SES, ada SendGrid, ada Mailgun. Nah, layanan-layanan ini sebenarnya layanan yang menyediakan untuk ngirim email seperti kita mengirim SMS. Nah, itulah. Mengirim email itu udah seperti mengirim SMS. Jadi dihitungnya per email. Sekali kita ngirim email itu dihitung. Nah, itulah. Kalau di lokal ini sekarang lagi terbantu dengan Mailketing karena sistemnya top up, ya kan? Nah, kalau di SES itu 10.000 email $1 alias 15.000. Nah, itu bisa dihitung loh. Dan atau SendGrid, Mailgun dan sebagainya bisa dicek pricingnya. Jadi mengirim email pun tuh kalau mau pasti masuk, nggak masuk spam box gitu, nggak masuk spam atau itu 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 juga butuh layanan tersendiri kan. Nah, itu. Nah, ini sekali lagi kalau di share hosting di awal-awal itu harusnya share hosting yang bagus support lah. PHP mailnya harusnya ada kalau perlu ditanya. Tapi ketika teman-teman pakai VPS itu maka pilihannya udah pasti pakai SMTP atau API. Nah, bagian ini itu sebenarnya opsional. Kenapa saya sebut opsional? Karena nggak semua website butuh bisa mengirim email kan. Contoh misalkan saya cuma butuh landing page. Bikin landing page. Lalu kemudian pakai button WhatsApp. Kan nggak perlu ngirim email dari website. Nah, itu berarti layanan ini nggak perlu dicoret. Gitu. Ini nggak butuh ini. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sama halnya dengan poin yang keenam, email service alias inbox. Kenapa saya kasih inbox? Itu biar teman-teman paham lah. Namanya inbox itu email inbox itu biasanya kan kita bisa menerima email. Nah, catatannya itu tadi, kalau email SMTP itu kita bisa mengirim email dari website.
Kalau email service ini kita bisa menerima email sekaligus membalasnya. Nah, ya itu bedanya. Ini makanya ini dua hal yang berbeda yang kadang-kadang teman-teman mix. Ya, mix, bingung, campur gitu. Kalau saya bisa. Nah, jadi ini juga sama, opsional. Kenapa? Karena nggak semua website butuh email inbox. Misal kita membuat website untuk website blog katakanlah, ya. Kan kita nggak perlu orang ngirim email ke kita, gitu ya. Misalkan ngirim email ke Agus at nama domain kita, itu belum tentu kan. Nggak semua orang butuh. Jadi ini juga sama. Sama juga kalau kita bisa misalkan bikin landing page biasa aja yang buat ngiklan dan segala macamnya, belum tentu butuh email service. Nah, itu. Nah, ini kalau teman-teman pakai share hosting, udah ada tuh, udah ada include di dalamnya. Dan itu juga memakan space ya, memakan hard disk space-nya di share hosting. Gitu loh. Yang kalau sering banget nerima email ya, kadang malah size-nya gede juga. Gitu. Nah, itu email service inbox. Nah, ketika teman-teman pakai VPS, nggak ada, ini udah pasti nggak ada. VPS itu fokus di web server. Kalau teman-teman mau misalkan men-setup email sendiri, ya butuh email server atau email service. Jadi kita harus membuat server khusus untuk di email. Tapi daripada repot-repot, ya udah kita pakai layanan email service. Contoh misalkan Google Apps. Nah ini yang misalkan ini untuk yang seperti Gmail lah, tapi pakai domain kita. Jadi contoh misalkan email saya misalkan agus@agusmu.com katakanlah. Nah, itu saya pakai Google Apps. Nah, Google Apps. Jadi teman-teman ngirim email ke saya, masuk ke email saya itu tapi tampilannya persis kayak Gmail di tempat saya. Nah, itu karena memang punya Google. Nah, dan ini berbayar. Dulu pernah awal-awal tuh pernah ada gratisannya. Alhamdulillah saya masih pakai versi gratisannya. Kalau yang sekarang yang berbayar itu $5 per user per bulan. Jadi contoh misalkan saya punya domain, misalkan punya domain agusmu.com gitu ya. Saya mau bikin email agus@agusmu.com atau kontak saya ya @agusmu.com. Nah ini satu email ini itu $5 per user per bulan. Bayarnya ke Google Apps ya, bukan ke VPS. Jangan dikit-dikit ke VPS. Nah, ini itu salah satu contoh yang berbayar. Zoho itu menyediakan gratis, masih ada gratisnya untuk satu domain. Yandex dari Rusia ini juga menyediakan email gratisan. Gitu loh. Atau kalau teman-teman repot punya kebanyakan email bikin bingung. Saya kan pakai email Gmail aja cukup satu. Nah, itu berarti teman-teman bisa pakai layanan email forwarding. Ini ada yang gratis juga sebenarnya. Tapi kita nggak akan bahas di sini ya. Kalau yang ini nanti aja. Email forwarding itu intinya gini. Misalkan saya punya email Gmail, agusmu7@gmail.com katakanlah. Nah, terus kemudian saya punya website nih. Misalkan website saya agusmu.com. Saya pengen setiap orang yang mengirim email ke kontak@agusmu.com itu emailnya langsung lari ke email Gmail saya. Nah, itu yang dinamakan email forwarding. Nah, ini. Jadi untuk email service sendiri pun pilihannya ada banyak mulai dari yang gratis sampai berbayar. Nah, itu. Nah, dari sini udah mulai mumet banyak ternyata ya komponennya ya. Iya, banyak banget. Sekali lagi, email ada dua, email SMTP API atau PSP email yang tujuannya untuk mengirimkan email dari website atau email service atau inbox yang tujuannya adalah supaya kita bisa membuat email dengan nama domain kita dan menerima dan membalas email yang masuk. Ada dua yang berbeda. Dan dua-duanya ini opsional. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah pusing ya. Gitu. Tapi intinya kalau misalkan pindah dari share hosting ke VPS nggak usah kaget kalau nggak ada fitur emailnya. Itu yang paling penting di sini ya. Itu. Nah, kita sudah membahas 6 poin nih. Poin selanjutnya adalah backup. Kalau di share hosting ini juga sebenarnya ada layanan backup-nya sudah otomatis. Nah, backup ini juga sebenarnya kalau di share hosting pun sebenarnya namanya backup itu kan memakan disk ya, hard disk ya. Jadi walaupun tulisannya unlimited space gitu, unlimited disk,
tapi ya tetap aja makan hard disk gitu loh. Makanya juga terkadang mulai ada tuh share hosting yang mempunyai limitasi keterbatasan dalam backup gitu. Jadi kadang ada yang kalau hard disk Anda gitu melebihi 10 giga, maka kami tidak akan membackup website Anda. Nah, itu udah mulai ada share hosting yang punya kebijakan seperti itu. Itu sekedar contoh. Nggak ada yang namanya 100% unlimited itu di share hosting. Nah, kayak gitu. Itu kalau di share hosting. Dan ini biasanya sudah ada. Gitu ya. Lagian juga website kita gede buat apa sih? Gede-gede banget. Kecuali kalau kita kebanyakan gambar atau kebanyakan data gitu ya. Oh, berarti kalau websitenya udah gede lah itu. Nah, kalau di VPS ada backupnya nggak, Mas? Defaultnya yang nggak ada, Pak. Nggak ada. Pertama, kita bisa memakai backup service. Jadi misalkan backup service ini bisa jadi dua macam ya. Yang pertama dari penyedia layanan VPS-nya. Contoh misalkan DigitalOcean. DigitalOcean, Linode, Vultr, UpCloud, dan kawan-kawan itu. Itu kalau kita mau nambah automated backup, itu kita bayar lagi. Berapa ya harganya? 10% sampai 20% dari harga VPS-nya lah. Jadi misalkan VPS-nya $5 per bulan, itu maka backup-nya itu ya sekitar $1 lah per bulan. Nggak tahu, saya lupa. Jadi itu bayar lagi. Bayar lagi. Nah, kalau backup dari layanan VPS-nya itu biasanya backup server per server. Satu server gelondongan itu di backup. Nah, kalau teman-teman pakai backup service yang dari layanan manajemen panel, contohnya Run Cloud, nah itu bisa backup per website atau backup database. Nah, kalaupun nggak mau pakai itu, bisa pakai backup plugin. Kalau teman-teman pakai WordPress, itu ada plugin WordPress untuk backup. Nah, itu ada banyak, mulai dari yang gratisan sampai berbayar. Itu kita nggak akan bahas terlalu detail telah di sini, cuman ngasih tahu aja. Nah, itu. Jadi ini semua ya, kita udah bahas 7 komponen tadi. Komponen yang ke-8 adalah Content Management System. Nah, ini sebenarnya software yang atau kita pakai untuk website kita, untuk membuat website kita. Yang teman-teman umum dengar itu WordPress, katakanlah WordPress itu adalah Content Management System. Selain itu ada Joomla, ada Drupal, dan kawan-kawan. Ada banyak sekali. Tapi ya kalau yang paling banyak dipakai orang seluruh dunia, hampir sepertiga website di dunia itu pakai WordPress. Nah, itu. Jadi posisinya di sini. WordPress ini yang kita maksud adalah wordpress.org, yaitu yang versi gratis. Tapi harus diinstal di domain dan hosting sendiri. Nah, itu ya. Itu poin ke, saya sudah lupa itu ke-7 apa ke-8. Lupakan. Nah, terus kemudian mengenai jasa. Nah, ini jasa ini sangat variabel sekali. Dalam arti namanya jasa ya. Jasa ini kalau buat saya minimal ada 3 lah. Satu, jasa manage server. Jadi misalkan kalau ada servernya down atau websitenya error, nah itu kita butuh orang yang jaga gawang website kita. Nah, itu namanya jasa manage server. Nah, itu kadang ada yang sebutnya kalau kita hire karyawan khusus namanya sysadmin lah dan segala macamnya. Itu juga bisa jadi pekerjaan full time juga untuk teman-teman sebenarnya. Jasa manage server ini sendiri. Nah, kalau ini agak opsional dalam arti kalau teman-teman pakai share hosting udah pasti nggak butuh inilah. Tapi kalau pakai VPS boleh pakai, boleh nggak. Kalau misalkan teman-teman pakai Run Cloud misalkan, nah itu berarti jasa manage server juga sudah dicoret. Karena teman-teman mengurus sendiri, kalau ada masalah, misalkan bisa coba kontak supportnya Run Cloud ke support tiketnya, itu bisa dicoret. Tapi kalau misalkan teman-teman punya website yang penting banget, sales gede, ya nggak ada salahnya kalau misalkan punya jasa khusus atau punya karyawan khusus untuk manage server. Tuh. Itu jasa yang pertama. Jasa yang kedua itu adalah jasa web development. Nah, jadi saya memang misahin ya antara jasa web development dengan jasa web design. Apa bedanya? Kalau jasa web development ya tentu dia yang melakukan setup ke website, ya istilahnya membangun fitur-fitur website yang kita butuhkan, gitu ya.
membangun, men-setup, dan kalau perlu maintenance, kalau ada apa namanya, termasuk di paket layanannya ada layanan maintenance gitu ya. Kalau ada bug, ada apa dibenerin. Nah, itu adalah jasa web development kayak gitu. Nah, sebagian teman-teman kan kalau pakai WordPress coba-coba sendiri, dipakai sendiri, setup sendiri gitu ya. Terus kalau ada masalah ya googling gitu. Nah, itu makanya jasa web development ini opsional. Buat sebagian orang yang nggak mau repot, ya pasti butuh layanan ini. Kayak gitu. Lah kemudian yang terakhir itu ada jasa web design. Kalau jasa web design itu berarti lebih fokus ke tampilan website kita. Jadi itu bedanya ya. Kalau web development lebih fokus ke fitur-fitur yang ada di website kita. Kalau web design itu lebih ke tampilan website kita. Nah, itu. Dan ini juga bisa jadi layanan terpisah sendiri gitu loh. Dan bisa jadi mahal, bisa jadi murah gitu. Tergantung kualitas, tergantung request, ya kan. Tergantung juga siapa yang ngerjain gitu kan. Setiap web designer itu punya tarif sendiri-sendiri. Nah, itu. Oke, oke, oke. Nah, dari sini teman-teman paling enggak sudah ada bayangan ya. Membuat website sendiri itu komponennya ada apa aja sih di dalamnya. Ada apa aja sih di dalamnya. Mungkin kelihatan mumet kalau baru dengar, tapi paling enggak ini bisa jadi salah satu edukasi lah buat teman-teman lah. Jadi jika selama ini taunya cuman domain, hosting, jasa web, nah sekarang paling enggak sudah tahu tuh dalemannya itu ada apa aja. Jadi kalau diajak ngobrol nyambung, mau nyari orang untuk jasa webnya nyambung kayak gitu loh. Jadi semuanya nyambung kayak gitu. Mau pakai VPS juga nyambung. Jadi butuhnya bagian yang mana aja. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dari sini udah jelas dan semoga ini bisa menjawab teman-teman apa bedanya share hosting dengan VPS. Yang itu juga sebenarnya nggak saya jelasin ya, saya sisipin di dalamnya aja tadi pembahasan itu. Nah, tapi semoga teman-teman paham lah. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang topik bahasan yang pertama. Membuat website sendiri. Pakai share hosting atau VPS atau dedicated server. Nah, kita akan kembali lagi di topik bahasan selanjutnya. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.